yang seperti Masya ini, Allah. kita juga malah harus kehilangan salah satu alat yang menjadi buat kita nyari nafkah juga, Bib. Jadi hilang semuanya. Nah, ini pertanyaannya ini tuh termasuk ujian atau musibah, Bib? Dan apa bedanya? Dan kenapa juga Allah memberikan ujian atau musibah kepada kita, Bib? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Artinya kalau dikatakan beda ujian sama musibah. Jadi kalau ujian atau cobaan itu sama, ujian atau cobaan, tapi musibah. Ulama mengatakan seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Ya, wa ilaina turja'un. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku akan berikan kalian ujian bisyarri wal khair. Ada yang buruk, ada yang baik. Jadi kalau ujian biasanya dia ada dua, buruk dan baik. Seperti tadi Ustadz Maulana katakan, harta kan bagus terkadang, tapi itu ujian. Anak ujian, mendapatkan ketidakbaikan namanya ujian. Seperti tadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada ujian atau cobaan atau musibah. Nah, biasanya kalau musibah itu buat yang tidak disukai. Jadi sesuatu yang tidak disukai disebutkan musibah. Tapi kalau ujian bisa disukai sama bisa juga tidak disukai. Jadi, seperti itu. Jadi ujian itu saya ulang lagi, ujian bisa disukai atau tidak disukai. Tapi kalau musibah biasanya lebih banyak tidak disukai, itu namanya musibah. Dan ini memang ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia ini khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini memang untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Ayyukum ahsanu amala, mana dari kalian yang lebih bagus tawakalnya, mana dari kalian yang lebih bagus takwanya, mana dari diri kalian yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Teringat suatu perkataan dari Abdul Malik Ibnul Abjar. Beliau mengatakan ma minan nasi illa mubtala bi afiyatin liyanzura kaifa syukruhu wa mubtala bi baliyatin liyanzura kaifa sabruhu. Jadi Abdul Malik, beliau mengatakan Ibnul Abjar ini ma minan nas, tidak ada dalam diri manusia dan siapapun mereka, manusia siapapun mereka, mau kaya, mau miskin, mau senang, mau tidak senang, orang darah biru kayak coklat, ya apalah darah pelangi misalnya, ya. Artinya ma minan nasi illa mubtala bi'afiyat. Tidak ada satu manusia kecuali dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mubtala bi'afiyatin, diuji dengan sesuatu yang bagus misalnya. Untuk apa? Liyanzura kaifa syukruhu. Untuk Allah lihat bagaimana syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tolak ukurnya nggak sih, Bib, dalam Allah menguji hambanya, Bib? Iya, tolak ukurnya kan dilihat keimanannya. Keimanannya ini itu. kan tolak ukurnya nih. Oh. Ya, ini kan tolak ukurnya. Ma minan nasi illa mubtala bi'afiyatin. Liandura kaifa syukru. Jadi tolak ukurnya Allah mau lihat nih, tidak ada satu manusia kecuali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama diuji dengan kesenangan, misalnya mendapatkan kebaikan. Lihat liandura syukru, dilihat bagaimana syukurnya kepada Allah, bagaimana rasa terima kasihnya. Kemudian yang kedua, Abdul Malik Ibnul Abjar ini beliau mengatakan wa mubtila, artinya ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu biafiyatin liandura kaifa syukru, dan dia bibaliyatin, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak dia sukai, liyanzura kaifa sabruhu, dilihat bagaimana sifat sabarnya kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Jadi kalau menangis seperti tadi kita lihat video online tadi, menangis itu wajar, artinya sifat manusiawi,
Sifat manusiawi ketika dia kehilangan, meninggal atau segala macam, sedih, menangis. Tapi tentunya tidak boleh terlalu kelewatan meratapi sesuatu yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Masya Allah, berarti kalau ujian itu biasanya sesuatu yang baik dan tidak baiknya juga ada. Tapi kalau musibah udah pasti bukan sesuatu yang baik ya Bib ya. Bisa, sesuatu yang orang tidak sukai. Dan tolak ukur itu semua berdasarkan keimanan kita. Betul. Masya Allah. Untuk mengetahui siapa yang terbaik. Untuk mengetahui siapa yang baik. Berarti kalau udah diuji insya Allah akan naik kelas ya Ustadz ya. Amin ya. Masya Allah. Dan Masya ujian Allah. terberat adalah para nabi. Tidak ada yang bisa sanggup menahan ujian para rasul. Masya Jadi semakin Allah. naik keimanannya diuji. Mas Sony Ya. diuji juga kan? Ya. Dan yang paling Insya sabar Allah. dari sekian ujian para anbiya, bukannya anbiya yang enggak sabar, illa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada ujian tidak pernah. Masya Allah, jazakallah khair guru-guruku. Baik jamaah, kita lanjutkan lagi tausiah kita. Sekarang saya mau nanya sama Ustadz Syam. Baik. Ustadz, kadang orang tuh ketika diuji dengan ujian yang bertubi-tubi itu suka apa ya, ngerasa ini kapan selesainya ujian ini? Kok nggak ada berhenti-berhentinya tuh, jadi gregetan gitu Ustadz. Nah pertanyaannya tuh gini Ustadz, sebenarnya sampai kapan nih Allah memberikan ujian kepada hambanya Ustadz? Dan apakah ada batasan Allah ketika menguji hambanya? Batasan Allah ketika menguji hambanya dan sampai kapan Allah akan menguji hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Kalau ditanya sampai kapan Allah akan menguji hambanya, adalah sampai hambanya itu bertambah keimanannya. Lalu dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kullukum musafirun. Kalian semua adalah musafir. Kapan nyampenya? Ketika sudah berada di alam kubur atau alam barzakh. Karena dunia ini tempatnya ujian. Jadi kalau ditanya kapan berakhir, ya berakhirnya ujian dunia adalah ketika masuk ke dalam kubur. Lalu dimulailah ujian kuburan. Berakhirnya ujian kuburan ketika kita sudah pindah lagi ke namanya padang mahsyar. Kapan berakhirnya padang mahsyar? Ketika masuk ke timbangan. Kapan berakhirnya? Kapan berakhirnya adalah ketika sudah berada di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian itu tidak akan pernah berakhir. Kita semua hidupnya untuk diuji karena untuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat teks daripada baginda Nabi. Kullukum musafirun. Kalian semua adalah musafir. Kalian semua adalah traveler. Kapan nyampenya? Ketika sudah sampai di kuburan. Kalau yang namanya traveler tuh capek enggak sih? Capek ya? Iya, walaupun ke tempat tujuan yang paling kita idam-idamkan. Iya. Misalnya paling idam misalnya mau berangkat ke Mekah atau ada orang mau berangkat ke Eropa. Walaupun tempat yang kita tuju itu adalah tempat idaman kita, sudah lama diimpi-impikan, namanya perjalanan pasti merasakan capek. Walaupun dia pakai pesawat yang nyaman, walaupun dia pakai hotel yang nyaman, namanya perjalanan pasti akan capek juga. Tidak ada yang seindah ketika berada di rumah atau sedang beristirahat di rumah. Begitulah Rasulullah memberikan perumpamaan orang hidup di dunia ini. Kullukum musafirun. Kalian semua adalah traveler, kalian semua adalah pejalan, kalian semua adalah musafir dan kalian baru sampai adalah ketika kalian sudah berada dalam kubur. Itu pun perjalanan baru segera dimulai. Kemudian batasannya, adakah batasan Allah menguji hambanya? Batasannya apa? Batasannya adalah dilihat dari keimanan seseorang. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kami akan meninggalkan mereka atau membiarkan mereka setelah mereka berkata kami telah beriman. Justru setelah beriman mereka akan semakin diuji. Jadi kalau kita sudah tahu tadi ujian para anbiya adalah mereka lah ujian yang tertinggi. Dan tertinggi daripada itu adalah ulul azmi, termasuk dalamnya Rasul kita Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian alaihi salatu wassalam, kemudian ada para nabi yang lainnya. Maka jika ditanya sampai batas mana Allah akan menguji hambanya adalah sampai batas keimanannya.
Ya, jadi Allah tahu siapa yang semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi ujiannya. Semakin tinggi, naik lagi ujiannya. Semakin tinggi, naik lagi ujiannya. Dan kita harus yakin bahwasanya ujian itu berbeda-beda. Sudah dijelaskan guru kami tadi, guru kita bersama tadi Habib Muhammad. Kemudian ada Ustadz Maulana menjelaskan bahwasanya ada yang diuji dengan kesenangan, ada yang diuji dengan kesedihan. Jangan selalu melihat, ya Allah kenapa hidupku susah banget. Dia menganggap bahwa itu ujian untuk dirinya. Ternyata tetangganya yang terlihat hidup nyaman, ternyata mereka itulah yang sedang diuji oleh Allah. Diuji apanya? Diuji apakah dia mau melihat tetangganya yang sedang susah. Apakah dia mau melihat saudaranya yang lagi susah. Itu pun ujian. Banyak orang yang mampu melewati ujian sedih. Ujian yang susah menurut manusia. Banyak orang yang gampang mengingat Allah ketika mereka dalam keadaan susah. Gampang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi sangat sedikit di antara mereka yang gampang untuk bersyukur. Ingatlah ketika Nabi Musa berhasil menyeberangi lautan, berhasil daripada kejaran Fir'aun bersama dengan umatnya, kemudian di bukit beliau berkhutbah. Apa yang beliau khutbahkan? Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur Allah akan tambahkan. Ini enggak masuk akal. Nih orang-orang ini habis diuji nih. Dibunuh istrinya, dibunuh anak-anaknya, diambil hartanya. Mereka dalam pelarian. Harusnya Nabi Musa berkhutbah, wahai kaumku bersabarlah. Tapi Nabi Musa berkhutbah, wahai kaumku bersyukurlah. Apanya yang mau disyukuri? Kita enggak punya apa-apa. Apa hikmahnya? Saking banyaknya orang yang sulit untuk bersyukur dibandingkan bersabar. Gitu. Masya Allah, dan kita nggak akan Ujian, pernah tahu sampai kesenangan kapan tuh, iya, ujian betul. itu ya Ustadz ya. Betul. Sampai meninggal dunia, kemudian batasnya apa? Ya itu sesuai dengan batas keimanan seseorang. Yang kita bisa cuma bersyukur dan bersabar dulu dan menjalani semuanya dengan baik Ustadz. Betul, Masya insya Allah, jazakallah khair Ustadz. Siap. Sama-sama. Baik jamaah yang ada di rumah yang punya pertanyaan buat guru-guru kita nih mau langsung nanya nanti gampang banget caranya tinggal DM aja Instagram Islam itu Indah, DM aja ID kalian, email atau mungkin nomor kalian yang bisa tersambung dengan Skype kita nih. Kita akan Skypean sama guru-guru kita Masya Allah. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Lillah.